Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah akan nikmat-nikmatku, firman Allah. Allati an'amtu, yang mana nikmat-nikmat itu telah aku berikan nikmat kepadamu, alaikum, kepadamu wahai Bani Israel. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum, niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadaku kalian takut. Wa aminu, dan hendaklah kalian beriman, bima anzaltu, dengan apa yang telah aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama ingkar kepada kitab Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku samanan qalila, harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hendaknya kepadakulah kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kalian mencampur adukkan yang hak bil batil, dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan yang benar. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raqi'in, dan hendaklah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku. Ata'muruna an-nasa bil birri, kenapa kalian mengajak manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Shadaqallahul azim. Sungguhnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel berupa makanan dan minuman spesial yang disajikan dari manna dan salwa, tanpa mereka bekerja, tanpa mereka harus pergi ke pasar, tanpa harus bertanam, bertani. Makanan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bayi yang lahir langsung dijamin pakaiannya, pakaian anti debu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bani Israel begitu lahir, bila mereka laki-laki, mereka dalam keadaan dikhitan. Tetapi Bani Israel merupakan kaum yang sering mengingkari janji-janjinya ketika mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkali-kali Allah peringatkan kepada Bani Israel agar mereka senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, hendaklah kalian beriman dengan apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian. Merupakan satu kewajiban Bani Israel pada saat Nabi SAW mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, yang mana mereka berpegang teguh dengan kitab tersebut, tetapi akidah mereka sudah mulai berubah. Al-Quran diturunkan untuk merevisi kitab-kitab terdahulu yang sudah mulai berubah oleh mereka pendahulu-pendahulu Bani Israel. Mereka harus beriman dengan Al-Quran, kitab yang diturunkan kemudian sebagai pembaharu. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama ingkar dengan Al-Quran. Walaupun pakaian mereka Islam, tetapi banyak sekali orang-orang Islam atau orang-orang yang berpakaian Islam ini mengingkari perintah-perintah Al-Quran. Mulai dari perintah salat, perintah zakat, kemudian perintah-perintah yang lain. Sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW bahkan dijadikan ejekan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila,
Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sangat sedikit, yaitu mereka yang lemah imannya. Bukan hanya itu saja, tetapi banyak sekali cara orang menjual ayat-ayat Allah. Wa iya yafattaqun, dan hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang hak itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan salat tepat pada waktunya, menunaikan zakat, berhaji sesuai dengan syariat yang Allah tinggalkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merasa dirinya pandai membaca kitab, kemudian mereka itu merasa enggan untuk menerima ajakan kebaikan-kebaikan. Maka sesungguhnya hal ini telah terjadi saat ini. Banyak sekali orang-orang yang memang betul berilmu, tetapi mereka mencampur adukkan antara hak dengan yang batil. Sudah jelas-jelas orang yang hendak menghancurkan umat Islam, tetapi justru mereka mendukung mereka, ikut bergabung bersama mereka dengan alasan di tengah-tengah mereka tidak ada orang Islam yang harus mengikuti mereka. Kita umat Islam ini harus tegas, harus berani, harus menampakkan keislaman kita. Kita bukan tipe orang-orang munafik yang harus menyusup ke tengah-tengah mereka dengan alasan agar mereka terpengaruh dengan kita. Tidak. 1 berbanding 1000, tidak mungkin. Kita ini umat Islam. Kita inilah ummatan rahmatan lil alamin, yang diperintahkan untuk menjadi ummatan wahidah, umat yang harus bersatu padu, menjadi umat yang tunggal, menyembah kepada yang tunggal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, janganlah kita berpura-pura ingin datang kepada mereka untuk menyelamatkan mereka, sementara kita masih bekerja sendiri. Mari kita bersatu. Mari kita nyatakan keislaman kita dengan kita bersatu dengan umat Islam yang lain. Mari kita junjung tinggi agama ini. Mari kita junjung tinggi umat Islam. Karena sungguhnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam ini. Jangan mengatakan diri kita ini ingin membela Islam, tapi kita bergabung dengan mereka. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Itulah yang disebut dengan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jangan sampai kita dengan alasan toleransi, tapi toleransi kita itu kebablasan. Apa yang dilakukan oleh mereka, kita ikut seperti mereka. Mereka beribadah di tempat ibadahnya, justru kita ajak beribadah di tempat kita. Itu adalah cara dan budaya mereka, justru kita ikut dengan cara dan budaya mereka. Maka ini toleransi yang kebablasan, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang talbisul haqqa bil batil, orang-orang yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Apabila kita sudah mulai mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, secara tidak langsung kita akan menyembunyikan sesuatu yang hak. Ketika kita berada di tengah-tengah golongan mereka, orang-orang yang memusuhi Islam, orang yang munafik kepada Islam, maka kita tidak mungkin akan berani menyatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu firman Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Untuk membuktikan kekuatan keimanan kita, mari kita dirikan salat ini dengan benar. Di dalam perintah mendirikan salat ini ada kandungan yang bermakna bahwa mari tunaikan salat ini dengan berjamaah. Jangan tunaikan sendiri-sendiri, karena sesungguhnya kekuatan umat Islam itu ada di dalam berjamaah. Malaikat akan hadir di tengah-tengah kita dan Allah akan bersama kita, dan umat ini akan menjadi ummatan wahidah dan menjadi umat yang ma'iyatullah, akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita akan dikabulkan, hajat kita akan disampaikan, kefakiran, kemiskinan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan umat Islam ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada orang-orang yang memusuhi Islam, tetapi dengan kekuatan berjamaah,
maka semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan ilmu serta hikmah yang harus kita ambil daripada firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mari dirikan salat dan tunaikan zakat. Bukti kita bertakwa kepada Allah, serajin apapun kita menunaikan salat berjamaah, tetapi kalau kita ini masih pelit, bakhil, maka tidak termasuk kesempurnaan daripada iman kita. Mari kita menjadi hamba-hamba yang dermawan. Jangan takut bersedekah, jangan takut memberi, jangan takut menolong. Dalam satu maqalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, aku tidak pernah yakin dengan apa yang ada di telapak tanganku. Maksudnya adalah ketika Anda diberikan rezeki oleh Allah SWT, maka sungguhnya tidak semuanya itu adalah milik Anda, tetapi sebagiannya itu adalah milik orang lain. Buktikan keyakinan kita kepada Allah SWT dengan salat kita na'budu, menyembah kepada Allah SWT, dan dengan zakat kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waruka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Tidak ada tempat rukuk bersama. Kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an waruka'u ma'ar raki'in? Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Karena sesungguhnya orang-orang yang rukuk berjamaah itu adanya di masjid. Kalau di sawah itu orang menanam padi, kalau di tempat lain mungkin ada kegiatan lain, tetapi rukuk yang berjamaah itu hanya ada di masjid. Kenapa rukuk itu disebutkan? Karena rukuk itu adalah rukun fi'liyah daripada salat, yaitu rukun pekerjaan, rukun gerakan jasadiah kita ketika kita rukuk, dan itu merupakan pertengahan daripada gerakan-gerakan salat. Ata'muruna an-nasa bil birri, kenapa kalian mengajak manusia itu untuk melakukan kebaikan? Banyak orang-orang yang pandai berceramah, menyampaikan agama, tetapi mereka tidak menunaikan salat berjamaah. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kalian itu pandai sekali mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Karena merasa dirinya lebih mengetahui, sehingga mereka semau-maunya. Dalam khutbah mereka mengatakan, huduril jum'i wal jam'ah, hadirilah Jumat dan berjamaah. Tetapi begitu selesai sholat Jumat, mereka tidak hadir untuk sholat berjamaah. Bahkan mereka melalaikan sholat berjamaah. Ini merupakan salah satu ciri atau barometer daripada orang-orang yang melupakan dirinya. Mereka pandai mengajak orang lain melakukan kebaikan dengan kitab yang mereka baca, tetapi mereka justru melemahkan umat Islam dengan meninggalkan sholat berjamaah. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca kitab. Kita duduk menyampaikan perkara agama, membaca kitab, tetapi justru kita yang lemah dalam menunaikan sholat berjamaah. Lalu contoh apa yang akan diambil oleh umat Islam jika demikian? Umat Islam ini cerdas, pandai, tetapi lemah dalam hal keimanan. Antara iman dan keilmuan kita harus seiring sejalan. Di saat kita menyampaikan perkara agama, perkara kebaikan, maka sholat berjamaah itu bukanlah perkara nomor 2, tapi sholat berjamaah itu adalah bukti kekuatan iman kita dan bukti keyakinan kita dengan kebaikan-kebaikan sunnah yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita. Justru itu yang kita tinggalkan. Kita membaca kitab, tapi justru kita meninggalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Mari kita ambil hikmah di balik ilmu yang Allah berikan kepada kita. Di samping kita pandai membaca kitab dan menyampaikan kepada umat ini, kita juga harus menjadi orang-orang yang kuat mengamalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita saling mencintai sesama umat Islam. Mari kita bersatu, jangan kita berpecah belah, jangan berpura-pura toleransi tapi akhirnya kebablasan. Justru kita menjelek-jelekkan umat Islam, justru kita menghinakan umat Islam.
dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, senantiasa diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada selip kata yang kurang berkenan atas apa yang saya sampaikan. Saya mohon dimaafkan. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.